untuk keluar rumah, bahkan mau main sama teman-temannya pun itu saya batasi gitu, hampir tidak pernah gitu untuk teman-teman di rumah. Sedangkan mereka sehari-hari dulu sebelum pandemi terbiasa bermain-main gitu, dengan bebasnya lari-lari di sekolah, banyak temannya gitu. Saat ini mereka harus menghadapi kondisi yang seperti ini, dan saya melihat gitu, meskipun mungkin tidak terlalu kentara gitu, tapi adalah anak saya yang kecil itu berusia sekitar 6 tahun, baru masuk SD gitu, dan kadang-kadang tiba-tiba dia kesel apa gimana gitu. Jadi saya melihatnya, oh ternyata kita mungkin yang dewasa gitu pasti stres juga. Pandemi pasti ada stresnya, tapi kita juga harus memperhatikan kondisi kejiwaan anak kita juga gitu di rumah, terutama yang usia-usia sekolah. Mungkin yang sudah agak lebih besar, adaptasinya bisa lebih baik gitu. Jadi karena hal itu, kemudian kalau anak kita stres, otomatis kitanya juga pasti akan bertambah stres gitu. Jadi saya sangat tertarik gitu dengan tema ini, dan hari ini sudah bergabung bersama kita para pembicara yang kompeten di bidangnya masing-masing. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Maya Ryan, MC Psikolog. Jadi merupakan staf dari Subdit Kesehatan Balita dan Anak Prasekolah, dengan dasar pendidikannya dari S1 Fakultas Psikologi UI Yogyakarta, ya Bu Maya. Kemudian S2-nya Magister Profesi Psikologi Klinis Dewasa di Fakultas. Memang Bu Maya ini seorang psikolog, jadi nanti pasti sangat menarik gitu apa yang akan disajikan oleh Bu Maya. Temanya adalah mengelola stres anak di masa pandemi. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Maya untuk membawakan materi pertamanya, mengelola stres anak di masa pandemi. Saya serahkan ke narasumber. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Rini ya. Perkenalkan, saya Maya dari Direktorat Kesehatan Keluarga. Pada kesempatan ini sebenarnya saya juga akan sharing pengalaman terkait bagaimana sih mengelola stres anak di masa pandemi. Tadi seperti yang sudah disampaikan Ibu, benar sekali bahwa pengalaman yang Ibu rasakan itu saya rasakan juga pada saat ini, karena pada saat yang bersamaan kita bekerja dari rumah dan anak pun belajar dari rumah. Dan pada saat itu ada pastinya ada pembagian peran antara sebagai pekerja dan sebagai orang tua yang akan mendampingi anaknya di rumah seperti itu. Mungkin lebih kepada sharing Bapak Ibu sekalian, bukan menyampaikan materi, artinya nanti kita juga akan berdiskusi pengalaman masing-masing bagaimana sih mengelola stres di rumah pada saat pandemi. Nah, kita akan melihat sedikit situasi COVID yang saat ini. Kalau data memang menunjukkan kasus terkonfirmasi positif itu dari hari ke hari itu semakin meningkat. Dan diantaranya pasti adalah anak usia 0 sampai dengan 18 tahun. Dan kita melihat bahwa angka kejadian kasus meninggal pun sangat tinggi, itu di bawah 5 tahun. Dan lebih tinggi di bawah 1 tahun, artinya mereka belum sempat berulang tahun yang pertama dan belum sempat untuk berulang tahun yang kelima. Dan ini pastinya kondisi ini sangat memprihatinkan bagi kita semua, karena anak ini merupakan generasi penerus bangsa yang tentunya sangat dinanti-nantikan oleh semua keluarga pastinya. Dan kita melihat juga potret dari beberapa survei atau penelitian yang telah dilakukan, dan saya mengambil contoh dari Child Fund Internasional yang melakukan penelitian daring terkait bagaimana sih persepsi anak selama masa pandemi. Sasarannya adalah anak usia 7 sampai dengan 18 tahun. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa ternyata banyak sekali suara anak itu dari beberapa anak dari beberapa provinsi yang berbeda, mulai dari timur, ujung barat sampai dengan ujung timur, mengatakan bahwa pengalaman masa pandemi itu sangat sulit bagi mereka, mulai dari belajar dari rumah, kemudian dengan beban tugas yang banyak dan menumpuk pada saat yang bersamaan, kemudian juga ada
bahwa mereka merasakan pengalaman belajar dari rumah itu sulit karena informasi yang mungkin yang diberikan oleh gurunya tidak selengkap pada saat mereka belajar dari sekolah. Ditambah lagi nanti dengan metode pembelajaran atau pendampingan dari orang tua yang tidak menarik juga seringkali itu membuat anak-anak bosan, jenuh belajar di rumah. Dan kondisi ekonomi di beberapa keluarga di masyarakat kita memang masih yang berada di ekonomi menengah ke bawah, di mana mereka kesulitan untuk menyediakan fasilitas pendukung pada saat belajar dari rumah. Mulai dari HP mereka harus berbagi, misalnya dengan anggota keluarga yang lain pada saat yang bersamaan. Kemudian internet juga, koneksi internet yang sulit. Dan itu juga kita rasakan pada saat misalnya bekerja dari rumah saat ini. Kemudian pengalaman lain juga ada yang merasa sedih karena ya tadi memang kesulitan dalam memahami pelajaran, kemudian bosan karena memang orang tuanya juga, ibunya juga mengajar, mungkin tidak semua orang tua punya pengalaman mengajarkan anak di rumah dengan metode yang efektif dan kreatif. Dan saat ini memang mengajarkan kita para orang tua untuk bisa lebih banyak belajar ya dari kondisi pandemi ini. Dan ternyata harapan semua dari anak-anak di sini adalah pandemi ini cepat berakhir, dan juga harapan kita semua untuk anak-anak bisa kembali ke sekolah. Jadi sekolah masih merupakan pilihan utama anak, tempat belajar anak. Kalau kita melihat potret suara anak yang ada di sini. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu di awal, memang pandemi COVID ini menyebabkan perubahan atau pengalaman yang menuntut kita semua untuk melakukan penyesuaian di berbagai aspek kehidupan kita, terutama di tatanan kehidupan keluarga. Mulai dari membagi peran antara pekerjaan dan kewajiban kita sebagai orang tua untuk memberikan pendampingan saat anak belajar di rumah, kemudian untuk anak juga bagaimana meningkatkan motivasi anak untuk berkonsentrasi selama belajar di rumah, dan aktivitas sosial lain yang juga sangat berbeda dengan pada masa sebelum pandemi COVID ini. Nah, dampaknya juga pasti akan kita rasakan di berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari tadi situasi keluarga. Misalnya kita contohkan saja pada saat ini ada salah satu anggota keluarga, terlebih lagi anak, misalnya anak balita yang terkonfirmasi positif yang membutuhkan isolasi mandiri, tentunya butuh pendampingan dari orang tua dan keluarga. Dan hal ini tentunya meningkatkan resiko orang tua maupun anggota keluarga yang lain akhirnya terpapar juga dengan COVID-19. Ini akan mempengaruhi bagaimana keseimbangan sebuah keluarga mengelola kehidupannya sehari-hari, bagaimana pemenuhan untuk konsumsi gizi seimbang dan kerjaan lainnya. Kemudian adanya juga stigma sosial yang masih kita rasakan sampai saat ini. Banyak keluarga yang misalnya terinfeksi atau terkonfirmasi positif yang masih dikucilkan oleh masyarakat. Dan kondisi pandemi ini juga menyebabkan memberikan waktu kita di rumah itu sangat panjang dengan rutinitas yang hampir sama setiap hari. Dan ini juga memungkinkan timbulnya tingkat kekerasan di dalam rumah tangga, terutama mungkin ini akan dirasakan oleh anak kita. Jadi pada saat mungkin situasi atau beban stres yang sangat tinggi pada orang tua, dan mungkin ada orang tua yang merespon kondisi stres itu dengan sikap reaktif, pastinya ini akan berdampak kepada anak-anak. Mulai dari kekerasan yang sifatnya verbal, mungkin kita dengan marah-marah, memarahi anak, maupun bisa sampai dengan memukul walaupun tanpa misalnya pukulan yang keras, tapi itu masih merupakan kekerasan yang sudah kita lakukan terhadap anak. Di lain sisi juga dampak pandemi COVID ini berdampak pada aspek kesehatan.
beberapa layanan kesehatan di awal masa pandemi itu banyak yang terhenti. Kemudian dari berbagai pengalaman, orang tua yang terutama memiliki anak dengan disabilitas memiliki kendala untuk membawa anaknya melakukan terapi di fasilitas kesehatan karena memang ada kebijakan PSBB, kemudian juga kekhawatiran sendiri dari orang tua untuk mengakses layanan kesehatan karena kondisinya seperti ini. Dan kemudian aspek pendidikan tadi yang sudah tergambarkan di awal dari suara anak, mulai dari mereka merasakan pengalaman yang tidak menyenangkan karena metode pembelajaran yang mungkin membosankan dan dengan fasilitas yang tidak mendukung, kemudian kemungkinan akses internet tidak dalam pengawasan orang tua secara berkala juga memungkinkan anak terpapar dengan informasi-informasi yang kontennya bisa tidak seharusnya menjadi konsumsi anak-anak. Kemudian aspek ekonomi yang kita tidak bisa hindari, banyak masyarakat kita yang misalnya bekerja di sektor informal akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, nanti juga akan berpengaruh kepada situasi keluarganya. Dan kemudian keterbatasan mereka juga yang tempat tinggalnya tidak sesuai dengan domisilinya tidak sesuai dengan KTP juga akan terbatas untuk mengakses perlindungan sosial atau bantuan dari pemerintah. Nah, ini tadi yang seperti saya sampaikan bahwa banyak sekali layanan kesehatan yang terhenti dan terbanyak itu salah satunya adalah di Posyandu. Dan alasannya kenapa terhenti, mulai dari kebijakan batasan PSBB lokal, kemudian tenaga kesehatan kita juga yang sakit atau tidak hadir, kekhawatiran nakes juga, dan kekhawatiran masyarakat untuk datang ke fasilitas kesehatan. Dan jenis layanan yang banyak terhenti salah satunya adalah pemantauan tumbuh kembang balita, kemudian diikuti dengan imunisasi, vitamin A, dan pemeriksaan ibu hamil itu HEC. Ini merupakan kajian cepat yang kami lakukan terkait layanan kesehatan ibu dan anak di masa pandemi yang bekerjasama dengan UNICEF di bulan Juni tahun 2020. Nah, tentunya kondisi-kondisi itu semua menimbulkan reaksi kepada kita, terutama di tatanan keluarga yang kita sering temanya adalah stres. Stres itu adalah reaksi tubuh kita bereaksi terhadap sesuatu yang mengancam atau membawa perubahan besar dalam hidup kita. Nah, stres itu jika dikelola dengan baik akan mendorong munculnya energi positif sehingga kita berusaha lebih tekun dan bisa juga menyebabkan keluarnya energi yang negatif sehingga timbulnya kecemasan. Kita bisa melihat ini pada saat awal masa pandemi, banyak sekali masyarakat itu ada dua tipe. Ada merespon dengan sikap yang reaktif, ada juga dengan responsif. Kalau reaktif artinya kita sangat tegang menghadapi situasi tersebut, ditandai dengan perilaku misalnya memborong yang namanya masker, kemudian makanan pokok, berbeda dengan mungkin masyarakat yang sikapnya lebih responsif, artinya lebih tenang, mempelajari situasi, dan bagaimana mereka akan berupaya mengatasi permasalahan ini. Nah, tadi kalau kita berbicara stres pada anak, kita melihat dua sumber atau stresor yang ada pada anak. Bisa itu dari rumah maupun dari keluarga. Kalau dari rumah tadi kita melihat bahwa selama masa pandemi ini memang situasi di keluarga itu bisa dikatakan penuh tekanan, misalnya karena kita banyak harus berbagi peran, manajemen waktu dan diri yang harus memang dikelola dengan baik. Kemudian juga kita juga baca di media bahwa banyak sekali juga terjadinya perceraian di dalam keluarga, dan ini juga merupakan stresor sendiri bagi anak. Anak harus melakukan perubahan yang sangat besar, misalnya harus menerima perpisahan kedua orang tuanya,
Bahkan untuk pengalaman yang menyenangkan pun dengan kehadiran anggota baru itu menjadi stresor sendiri bagi anak. Misalnya kelahiran adik baru itu juga merupakan salah satu sumber stres bagi anak. Kemudian di sekolah yang tadi belajar di sekolah dengan tatap muka langsung dengan guru, bisa bertemu dengan teman-temannya yang saat ini harus di masa pandemi harus mengharuskan mereka untuk belajar dari rumah, kemudian aktivitas sosial yang terbatas, ya, seperti Ibu sampaikan tadi bahwa pengalaman anak-anak Ibu harus di rumah seperti itu, dibatasi untuk keluar rumah bermain dengan teman-temannya, ini sungguh tentunya menimbulkan stres sendiri pada anak. Anak yang tadinya juga ada potret kesulitan untuk memahami informasi yang disampaikan oleh guru di sekolah. Jadi ini merupakan salah satu juga hambatan bagi anak untuk belajar dari rumah. Dan tanda-tanda stres pada anak, tadi Ibu juga sudah pernah menyampaikan pengalamannya anak-anak itu terkadang irritable atau mudah marah, sensi, kalau kata anak remaja mungkin baperan. Kemudian tanda lain yang terlihat pada anak kalau anak stres itu pasti sulit tidur, ada perubahan pola makan, bisa makannya berlebih atau tidak nafsu makan sama sekali. Kemudian perubahan perilaku, anak yang tadinya cenderung ceria, periang, menjadi sangat pendiam. Kemudian bisa jadi juga mengabaikan tanggung jawab, semua tugas-tugas atau PR tidak diselesaikan misalnya. Dan pastinya stres pada anak ini akan mempengaruhi kondisi fisik dan mentalnya. Dan seringkali juga anak-anak mengalami misalnya psikosomatis, sakit perut tiba-tiba tanpa ada alasan atau penyebab yang jelas. Kemudian juga mungkin lebih bisa sering sakit seperti itu. Nah, bagaimana sih peran keluarga? Kita tahu keluarga itu adalah unit sosial terkecil yang ada di masyarakat dan merupakan lapisan yang paling dekat dengan anak. Keluarga itu terdiri dari suami, istri, dan anak yang hidup bersama, yang mereka berbagi kasih sayang, perhatian, ide, pengalaman kebahagiaan maupun kesedihan untuk tujuan bersama, yaitu bahagia. Jadi bahagia itu kita ciptakan. Dan fungsi keluarga secara psikososial, kita tahu bahwa keluarga itu merupakan pemberi rasa aman bagi anak keluarga lainnya, sumber pemenuhan kebutuhan baik fisik maupun fisikis, mulai dari kasih sayang dan penerimaan. Kemudian juga model pola perilaku yang tepat bagi anak untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, karena anak akan belajar dari orang tua yang selalu mencontohkan perilaku yang baik, seperti itu. Kemudian keluarga juga merupakan pemberi bimbingan dalam keterampilan motorik, verbal, dan sosial yang dianggap tepat. Jadi mulai dari anak-anak kita lahir, kita mulai melakukan misalnya stimulasi perkembangan, ini merupakan salah satu fungsi keluarga bagaimana membangun keterampilan motorik, verbal, maupun sosial pada anak. Dan fungsi keluarga adalah salah satunya ada pembentuk anak dalam memecahkan masalah. Jadi anak itu akan belajar dari keluarga bagaimana saat keluarga menghadapi masalah dan cara penanganannya seperti apa, anak akan belajar dari orang tuanya. Dan stimulator untuk pengembangan kemampuan untuk mencapai prestasi, dan biasanya ini diperoleh anak dari pengalaman-pengalaman baik orang tuanya, bagaimana di pendidikan, bagaimana di pekerjaan, dan pengalaman-pengalaman hidup yang dibagikan kepada anak. Kemudian keluarga ini juga merupakan sumber persahabatan atau tempat bermain bagi anak sampai dia cukup usia mendapatkan teman di luar rumah atau persahabatan di luar rumah yang tidak memungkinkan seperti pada saat ini. Yang semua memang akan dilakukan secara daring. Nah, kalau Gunarsa mengatakan bahwa dengan berfungsinya peran sebuah keluarga ini merupakan syarat utama bagi kelancaran keluarga yang bahagia. Jadi anak dari keluarga yang bahagia dapat mengembangkan dirinya berkat bantuan dari orang tua maupun saudara-saudaranya. Nah, saat ini yang sangat penting yang kita tekankan pada saat masa pandemi
pengasuhan dalam keluarga adalah bagaimana menerapkan protokol kesehatan khususnya pada anak usia dini. Yang pertama kita tahu kelompok ini merupakan kelompok yang sangat rentan sehingga kita perlu membatasi pengasuh langsung, artinya seperti orang-orang yang masih melakukan mobilisasi keluar rumah dianjurkan tidak melakukan pengasuhan langsung pada anak. Terus kita juga tetap harus menggunakan masker, menghindari anak untuk keluar rumah kecuali untuk kebutuhan yang darurat, seperti harus misalnya mendapatkan imunisasi ke fasilitas kesehatan. Di luar itu mungkin sangat tidak dianjurkan membawa anak keluar rumah. Kemudian kita mengajarkan anak untuk menggunakan masker. Kalau pada anak usia di atas 2 tahun, bagaimana menggunakannya dengan benar, bagaimana membuka, menyimpan, kemudian harus memperlakukan masker itu. Nah, untuk anak di bawah 2 tahun, memang tidak dianjurkan penggunaan masker, tapi kita bisa menggunakan penutup stroller atau face shield yang bisa digunakan sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan penularan COVID. Kemudian kita tetap membiasakan mencuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir, kemudian menjaga jarak, hindari kerumunan, dan peran keluarga yang lebih penting adalah bagaimana memenuhi kebutuhan nutrisi anak sesuai dengan umur. Untuk menjaga daya tahan tubuh anak dengan mengajak anak istirahat yang cukup, punya aktivitas fisik, kemudian mendapatkan sinar matahari di pagi hari, melakukan stimulasi perkembangan setiap saat, tentunya dalam pola pengasuhan yang menerapkan prinsip kasih sayang. Selain itu juga kita tetap terus menjaga kebersihan dan melakukan disinfeksi lingkungan, alat makan, pakaian, spray, handuk, maupun mainan individual, dan tentunya mengendalikan penyakit komorbid yang merupakan manifestasi nanti memperberat jika terinfeksi. Nah, peran keluarga ini menjadi sangat penting mempersiapkan saat anak masuk sekolah pada masa pandemi. Memang kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, tapi waktu saat ini merupakan sangat tepat bagaimana kita memberikan informasi yang tepat kepada anak, pengertian kenapa sih kita harus membiasakan kebiasaan baru ini. Misalnya mendorong anak untuk terus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat baik di dalam rumah maupun saat keluar rumah. Misalnya dengan terus menggunakan masker, mencuci tangan, tidak menyentuh bagian wajah, kemudian tetap menjaga jarak, makan makanan bergizi seimbang, kemudian cukup istirahat, cukup asupan air putih, mengajarkan mereka untuk berpikir positif, dan tetap mengingatkan mereka pada saat pulang dari sekolah nantinya, kalau sudah bersekolah itu langsung pulang ke rumah. Dan memastikan pada saat anak berangkat ke sekolah dan pulang sampai kembali ke rumah itu tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, bagaimana sih cara kita untuk tadi sebenarnya ini adalah dalam rangka bagaimana kita memberikan atau memenuhi pemenuhan hak anak baik dari segi nutrisi, stimulasi perkembangan, proteksi maupun evaluasi. Jadi bagaimana sih menyiapkan anak ini di kemudian hari siap untuk karena kita temanya hari ini adalah bagaimana menyiapkan diri untuk mampu mengelola stres. Kemudian hari mulai kita membangun fondasinya sejak dini. Jadi orang tua itu berperan dalam pemenuhan nutrisi, kemudian stimulasi perkembangan, memberikan perlindungan dengan imunisasi maupun menghindari anak dari lingkungan yang tidak kondusif seperti misalnya asap rokok, kemudian risiko jatuh, kekerasan, dan sebagainya. Dan tetap melakukan pemantauan tumbuh dan kembang anak. Dan ini kita mendorong keluarga untuk bisa secara mandiri menggunakan dan memanfaatkan buku KIA. Nah, pada kesempatan ini
karena memang temanya bagaimana mengelola stres pada anak, jadi akan sangat bersinggungan dengan bagaimana kita membangun fondasi sejak dini. Dan caranya adalah dengan melakukan stimulasi kepada anak usia dini yang dilakukan setiap saat pada kondisi yang menyenangkan, dan caranya tadi adalah memberikan contoh disertai dengan pujian pastinya. Jadi anak-anak tidak menganggap bahwa belajar ini dalam kondisi yang menekan seperti itu. Nah, ini nanti Bapak Ibu semua bisa mempelajari sebenarnya stimulasi anak sesuai dengan kelompok usianya. Yang kita perlu sama-sama untuk menjadi atau menjadi perhatian bagi semua bahwa dalam proses stimulasi perkembangan ini ada emosi yang kita bangun dengan anak, ada keterikatan, ada bonding yang kita bangun dengan anak, yang ini merupakan fondasi bagaimana nantinya anak itu belajar untuk memecahkan masalah pada tahap perkembangan selanjutnya. Jadi misalnya pada anak usia 0 sampai 6 bulan pasti ini akan syarat dengan stimulasi bagaimana kita menciptakan rasa aman, nyaman dengan berbagai sentuhan, dengan tatapan mata, diajak berbicara, interaksi langsung dengan berbagai suara, dan lain sebagainya. Ini merupakan fondasi bagaimana kita memberikan rasa aman dan nyaman pada anak, yang nanti pada perkembangan selanjutnya ini akan membangun komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak, dan nanti dapat membantu anak bagaimana mereka memecahkan masalah, termasuk misalnya pada saat anak di rumah yang punya adik atau punya kakak yang bertengkar. Kita sebaiknya sebagai orang tua membiarkan anak untuk belajar memecahkan masalah di antara mereka dengan tetap mengawasi mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak aman seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk stimulasi kita juga bagaimana membangun keterampilan hidup atau psikososial untuk memecahkan masalah. Pastinya disesuaikan dengan umur anak ya. Nah, nanti untuk usia perkembangan selanjutnya, Bapak Ibu bisa mempelajari buku KIA. Nah, di setiap tahapan usia ada checklist perkembangan yang kita dapat pantau secara mandiri di rumah. Artinya jika nanti kita temukan ternyata ada beberapa kemampuan yang belum berkembang, kita dapat mengkonsultasikan kepada petugas kesehatan untuk dapat dilakukan intervensi secara dini. Nah, selanjutnya mungkin bergerak dari stimulasi tadi yang merupakan pupuk atau fondasi bagi anak untuk di kemudian hari bagaimana mereka mengelola stres. Ini beberapa tips yang bisa kita terapkan pada anak atau mengelola stres pada anak. Nah, salah satu yang menjadi poin penting adalah yang pertama adalah bagaimana orang tua sendiri mengelola stresnya, karena kita tahu bahwa stres ini menularkan, artinya anak itu selalu belajar dari orang tuanya bagaimana orang tua mengelola stres pada anak. Jadi jadilah orang tua yang bisa memberikan contoh bagaimana memecahkan permasalahan. Artinya nanti ini menjadi pembelajaran sendiri bagi anak. Dan tentunya pada saat pandemi dan sebelum pandemi pun kita tahu jadwal belajar anak itu di sekolah maupun di rumah itu sangat padat. Jadi coba sekarang bantu anak untuk membuat jadwal rutin kesehariannya yang itu harus ada aturan-aturan yang sesuai dengan anak. Mulai dari waktu belajar, kemudian waktu bersosialisasi dengan teman melalui daring, waktu tidur, waktu bermain, itu harus kita bantu untuk anak komit dengan jadwal tersebut. Nah,
Kenapa waktu bermain juga sangat penting, karena di sini tidak ada tekanan, tidak ada tujuan yang dicapai. Jadi untuk anak-anak usia yang dini mungkin ini akan waktu bermain itu secara natural ya, berbeda dengan mungkin anak yang remaja akan berbeda. Nah, kemudian juga kita mengajak anak untuk memprioritaskan waktu tidur, karena tidur ini sangat penting meminimalisir stres dan meningkatkan pastinya energi positif nanti pada saat bangun. Dan kita tahu bahwa IDAI juga, Ikatan Dokter Anak Indonesia, sudah mengeluarkan rekomendasi waktu tidur, kemudian regulasi aktivitas fisik dan sedentari yang merupakan satu bagian yang komprehensif yang harus kita terapkan nanti sesuai dengan umur anak. Kemudian ajarkan anak untuk mendengarkan tubuh mereka. Ini artinya pada saat anak sudah merasa lelah, ajarilah anak untuk berbicara kepada tubuhnya bahwa kita punya waktu untuk mengistirahatkan tubuh. Untuk nanti ibaratkan tubuh ini adalah mesin yang membantu kita dalam kehidupan sehari-hari yang perlu juga perawatannya agar dia bisa bekerja dengan maksimal seperti itu. Kemudian salah satu hal yang lain yang penting adalah bagaimana kita menciptakan pagi yang menyenangkan, karena waktu pagi ini merupakan awal untuk bagaimana kita menciptakan suasana dalam satu hari kegiatan atau aktivitas kita. Jika pagi hari sudah dimulai dengan marah-marah misalnya dengan kondisi yang tidak menyenangkan, pasti ini akan terbawa pada suasana keseharian dalam satu hari itu. Kemudian persiapkan anak untuk berdamai dengan kesalahan. Artinya anak itu sama seperti kita, jadi pasti akan dalam proses pembelajaran sepanjang hidup. Artinya untuk melakukan sesuatu tidak harus benar pada saat sekali melakukan, pasti akan ada berulang kali sampai kita bisa mengerjakan sesuatu itu dengan baik. Nah, dan ini beberapa anjuran yang dari Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk anak selama menjalani sekolah dari rumah. Jadi regulasi ini sebenarnya bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tapi merupakan sesuatu yang kita perhatikan keseimbangannya, mulai dari aktivitas fisik sesuai usia anak, kemudian anjuran untuk screen time. Kita contohkan saja seperti anak usia 3-6 tahun yang saat ini masih duduk di pendidikan anak usia dini, screen time itu tidak lebih dari 1 jam. Bayangkan kita 1 jam ini bukan hanya screen time untuk pembelajaran saja, tapi screen time dengan berkaitan dengan misalnya nonton TV juga. Jadi termasuk 1 jam itu totally untuk screen time dalam 1 hari. Dan bagaimana dengan anak yang usia lebih di atasnya, hanya tidak boleh dari 2 jam per hari. Sedangkan pada kenyataannya anak saya sendiri belajar dari jam 8 sampai dengan jam 12. Artinya screen time itu lebih dari 2 jam, walaupun itu ada jeda untuk istirahat. Jadinya kita juga perlu sebagai orang tua memberikan pemahaman kepada sekolah bahwa kita perlu menjaga kesehatan anak-anak kita seperti itu. Nah, regulasi waktu tidur juga ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan tadi dari screen time dan aktivitas fisik. Nah, anjuran misalnya untuk anak usia 0-3 bulan, kemudian selanjutnya itu ada anjuran waktu tidur yang dianjurkan 14, misalnya untuk 0-3 bulan 14-17 jam termasuk dengan tidur siang. Jadi kita harus bagaimana mengoptimalkan semua anjuran ini sehingga anak itu akan mencapai keseimbangan. Artinya pada saat anak sudah mencapai keseimbangan, kemampuan mengelola stresnya juga sudah lebih baik. Makan dulu, makan. Nah, HP-nya diaktifin mungkin dong.
hanya ini yang bisa saya sharing. Kita kalau ada yang ingin didiskusikan dapat disampaikan melalui chat room atau bisa bertanya langsung. Saya serahkan kepada Ibu pembawa acara. Oke, terima kasih kepada Ibu Maya atas penjelasannya yang cukup lengkap ya. Mungkin memang tema ini sangat menarik. Jadi sebaiknya lebih baik kita tanya jawab saja lebih lanjut. Kita mungkin waktunya sekitar 30 menit untuk diskusi bersama. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk melalui chat. Nanti mungkin kalau ada yang mau bertanya juga bisa menulis di chat room atau bisa menanyakan langsung. Ini dari Bapak Edi Margono. Bapak Edi Margononya masih online ya? Pak Edi, bagaimana cara mengenali, mencegah dan membantu atasi stres pada anak dan remaja? Apakah ada perbedaan antara stres anak dan remaja? Itu dari Pak Edi. Bu Maya, bisa dijawab dulu mungkin? Nah, sebenarnya bagaimana cara mengenali tadi sudah saya sampaikan bahwa tanda-tanda stres pada anak sebenarnya kita dapat amati dari perubahan perilakunya, kemudian biasanya tanda-tandanya anak itu menjadi sangat irritable atau sensitif sekali, mudah marah, kemudian ada gangguan juga untuk tidur, sulit tidur, kemudian perubahan pola makan, mengabaikan berbagai tanggung jawab, artinya dia tidak patuh terhadap aturan. Dan seringkali juga akhirnya lebih mudah sakit seperti itu. Nah, untuk anak dan remaja sendiri, perbedaannya bagaimana membantunya, karena pendekatannya akan sangat berbeda. Kalau pada anak usia dini, kita bisa membantu anak dengan memberikan contoh-contoh konkret, tapi pada remaja pendekatannya lebih bagaimana kita membangun komunikasi yang efektif. Artinya kalau pada anak yang anak balita, kita misalnya memberitahukan sesuatu itu harus dengan konkret yang jelas seperti itu. Berbeda dengan anak remaja yang tidak dapat istilahnya dengan kita cukup nasihati, karena anak remaja kita butuh partisipasi dan mendengarkan juga pendapat mereka. Jadi lebih bagaimana membangun komunikasi. Tentunya kalau stres sebenarnya semua kelompok usia akan dihadapkan pada stres. Jadi mau tidak mau kita tidak menghindari, selama kita masih hidup kita pasti mengalami stres, seperti itu Pak Edi. Jadi tanda-tandanya itu bisa kita kenali melalui perubahan perilakunya, misalnya dari tadi anaknya ceria jadi sangat lebih sedih, menyendiri seperti itu, kemudian mengabaikan berbagai tanggung jawab mulai dari tugas sekolah yang tidak dikerjakan, kemudian ada perubahan pola makan, bisa nafsu makannya berlebihan atau tidak nafsu makan sama sekali, sulit tidur, dan lebih sering sakit. Nah, memang tadi balik lagi perbedaannya nanti pada cara pendekatan kita untuk mengatasi stres. Kalau anak remaja biasanya lebih bagaimana kita mengajak mereka untuk berkomunikasi. Berbeda dengan anak yang usianya lebih balita atau usianya di bawah remaja. Seperti itu Pak Edi, mungkin bisa apakah menjawab? Ya, terima kasih Ibu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, bagaimana mengatasi sifat mudah sifat mudah marah pada anak remaja. Nah, balik lagi Bapak Ibu, kita perlu mengenali atau mengidentifikasi sebenarnya kebutuhan remaja itu apa. Nah, kita tahu remaja itu sebenarnya ingin orang tuanya itu menjadi teman bagi dia. Artinya
salah satu hal yang dapat kita lakukan adalah bagaimana menjadi teman yang baik bagi remaja. Karena remaja kita tahu tidak suka dinasehati dan lebih suka bagaimana kita mendengarkan pendapat mereka dan bisa masuk ke dalam dunianya mereka seperti itu. Bu Alsa atau Ibu Alsa ya? Ibu Alsa. Ya, Ibu Alsa. Nah, mungkin apakah sudah menjawab, Bu? Jadi kita lebih identifikasi dulu kebutuhannya, karena dan mengenali kenapa sih dia mudah marah, pada kondisi seperti apa, seperti itu. Kemudian kita lanjut, Ibu, mungkin untuk pertanyaan dari Ibu Rika BKSLN. Bagaimana memberi pengertian pada anak usia 3 tahun untuk tidak bermain gadget lebih dari 1 jam? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya kepada Pak Edi, ini merupakan salah satu cara kita ada perbedaan bagaimana mengatasi stres pada anak yang usianya remaja dan usia di bawahnya. Untuk anak usia 3 tahun, bagaimana kita memberi pengertian ini adalah dengan memberikan contoh, artinya komitmen kita juga di rumah memberikan aturan-aturan, jadi hanya boleh misalnya untuk bermain gadget itu khusus hari Sabtu, Minggu di saat orang tua di rumah, dan orang tua juga harus memberikan contoh. Nah, bagaimana juga orang tua memberikan contoh, artinya komitmen dengan aturan yang sudah dibuat. Jadi bagaimana kita memberikan pengertian, mulailah dengan memberikan informasi yang tepat dan mudah dimengerti oleh anak. Misalnya, bermain gadget itu pasti bisa merusak kesehatan mata, seperti itu. Kita memberikan contoh-contoh konkret bahwa banyak sekali anak-anak misalnya kecanduan gadget, ada yang sampai menyebabkan misalnya kebutaan yang dampaknya sangat parah seperti itu. Dan kita membuat konsensus dan kita komit dengan aturan yang kita buat. Mbak Rika? Iya. Apakah sudah bisa menjawab? Jadi untuk anak usia dini itu memang contoh yang paling contoh dari kita dan komitmen dari kita merupakan salah satu untuk memberikan pengertian kepada anak untuk tidak bermain gadget. Baik, terima kasih. Dan baik, ini masih ada lagi dari Ibu Ananti Setia ya? Iya. Terkait regulasi pembelajaran pendidikan daring yang melebihi, udah tadi ya? Belum ya, tadi jadwal screen time. Bagaimana tips dan trik orang tua sebagai solusi mengatasi stres belajar tersebut? Karena terkadang orang tua juga ikut stres. Benar banget ini, Bu. Saya juga merasakan Bu. ini. Saya juga merasakan. Udah mulai ini ikut stres juga, ikut marah-marah juga sama anak. Gimana nih? Nah, sebenarnya kita balik lagi tadi sebagai orang tua kita punya hak untuk memberikan masukan kan kepada sekolah. Bagaimana sih menerapkan pembelajaran daring yang memperhatikan prinsip-prinsip kesehatan anak. Nah, kita boleh memberikan masukan kepada guru, kepada sekolah terutama. Dan tadi memang rekomendasi IDAI itu tidak lebih dari 2 jam untuk anak usia 12 sampai dengan 18 tahun. Artinya kita harus memberikan masukan itu kepada sekolah maupun pihak guru. Kemudian tips dan triknya adalah bagaimana screen time yang sehat itu kan ada 20, 20, dan 20. Artinya pada saat kita 20 menit screen time, 20 menit kita harus mengistirahatkan mata, dengan 20 menit kita melihat green time atau keluar untuk melihat sesuatu yang ada di luar rumah yang hijau-hijau seperti itu. Jadi pertama kita berikan masukan kepada pihak sekolah, kemudian kita tetap menerapkan
aturan screen time itu dengan menjaga kesehatan mata, yaitu 20 menit screen time, 20 detik kita mengistirahatkan mata, dan 20 detik kita untuk melihat sesuatu yang hijau di luar sana, seperti itu. Nah, kadang kita ikut stres juga. Nah, inilah yang perlu kita kelola atau kita pelajari bagaimana caranya kita mengatasi stres sendiri. Saya juga merasakan pada saat, terlebih pada saat anak ujian, biasa nih tingkat stresnya lebih tinggi karena kita harus menyiapkan misalnya 2 device gitu ya, yang harus standby pada saat anak ujian. Nah, ini terkadang kalau koneksi internetnya jelek juga ikut-ikutan tuh panik. Nah, itu yang sebaiknya tidak kita tunjukkan pada anak, karena anak akan belajar juga kepanikan kita, dan ini tidak akan menyelesaikan masalah seperti itu. Nah, bertanya orang tua konsisten dengan aturan yang dibuat, dan tetapi anak selalu minta perubahan aturan yang sudah disepakati. Nah, untuk aturan ya sebaiknya kita membuat aturan itu benar-benar istilahnya memperhatikan selain prinsip kesehatan juga memperhatikan kenyamanan kedua belah pihak seperti itu. Jadi dan kita juga nanti pada saat penerapan, terutama orang tua tetap harus menjadi model yang terbaik bagi anak. Jadi kita tetap harus komit, misalnya sesampai di rumah kita tidak memegang namanya alat komunikasi seperti HP, dan ini tentunya bagi orang tua yang bekerja akan sangat sulit kan Bapak Ibu ya. Bagaimana pengalamannya, mungkin bisa sharing di tengah pandemi seperti ini, kita tidak bisa lepas dari gadget. Nah, bagaimana cara kita konsisten menerapkan pada anak, juga kita harus konsisten terhadap diri sendiri seperti itu. Oke, terima kasih Bu Maya. Ada lagi mungkin yang mau bertanya kepada Bu Maya? Kalau tidak ada, mungkin kita lanjutkan dulu dengan sesi berikutnya. Nanti kalau memang masih ada pertanyaan lagi, bisa dituliskan di chat saja. Nanti di akhir sesi, jika masih ada waktu, bisa kita lanjutkan diskusinya. Untuk narasumber kedua, Dr. Lucia, apakah sudah bersama kami di sini? Sudah, Dr. Lucia. Sudah bisa didengar suara saya? Sudah terdengar suara saya, Bu? Iya, sudah. Ya, sudah siap. Saya perkenalkan dulu untuk sesi kedua, pembicaranya adalah Dr. Lucia Maya Savitri Mans, yang merupakan kasih dari Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Nafsa, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI. Dr. Lucia ini lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Solo dan melanjutkan Magister Administrasi Rumah Sakitnya di Universitas Indonesia. Materinya adalah kebijakan pencegahan dan pengendalian masalah jiwa anak di masa pandemi. Oke, jabatannya Kepala Seksi Kesehatan Jiwa Anak ya, dari tahun 2018 sampai sekarang. Kepada Dr. Lucia, saya persilakan untuk membawakan materinya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, ini pagi sudah menjelang siang, Bapak sekalian. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada UPK yang telah berkenan mengangkat tema ini ya, terkait stres, yang merupakan salah satu juga ini terkait masalah kesehatan jiwa ya, yang kita lihat juga ini apalagi di saat di masa pandemi ini ada kecenderungan semakin meningkat. Sebenarnya tugas saya akan menjadi lebih ringan karena tadi beberapa hal sudah banyak disampaikan oleh Mbak Maya dari Kesga ya Mbak ya. Jadi ada beberapa hal
saja yang mungkin nanti perlu saya tekankan terkait dengan pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja. Karena ya kebijakan di level pusat tentunya tidak akan bisa dijalankan tanpa peran dari teman-teman yang ada di daerah maupun masyarakat. Ya, jadi kami berharap masyarakat saat ini bukan hanya sebagai objek, tapi juga sebagai subjek dalam perubahan perilaku. Ya, perubahan perilaku untuk taat pada protokol kesehatan dan juga bagaimana untuk mencegah masalah kesehatan jiwa. Ya, baik bagi diri kita sendiri, bagi keluarga dan lingkungan masyarakat. Ya, jadi ada beberapa hal yang saya akan sampaikan di sini, gambaran situasi COVID pada anak, kebijakan dan strategi, kemudian ada layanan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial anak dan remaja, dan penutup. Nah, ini tadi gambarannya sudah disampaikan cukup lengkap juga oleh Mbak Maya. Memang kalau kita lihat kasus pada anak, ya kalau dibandingkan di negara-negara lain ini cenderungnya masih tinggi. Kalau di negara lain sekitar 2-3%, tapi kalau di Indonesia sendiri kasusnya 10%. Ya, jadi angka yang cukup tinggi untuk anak usia ya kalau kita katakan anak sebenarnya sejak dalam kandungan sampai dengan usia 18 tahun ya. Dan data BPS kalau untuk usia anak itu ada 79,5. Jadi 30,1% penduduk Indonesia adalah masuk dalam kategori usia anak. Dan inilah sebenarnya yang nantinya akan menjadi generasi penerus ya, yang diharapkan nanti kita bisa mewujudkan generasi yang unggul, SDM unggul di tahun 2045. Nah, ada survei yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia pada bulan Mei 2020 ya terkait masalah kesehatan jiwa dan gangguan jiwa anak di masa pandemi. Ini ada beberapa hasil surveinya. Ya, yang pertama itu bahwa ya kita tahu tadi sudah disampaikan bahwa ya hampir sebagian besar sistem pembelajaran saat ini adalah daring atau online ya. Hanya beberapa tempat mungkin yang dikatakan yang zona hijau yang ada pembelajaran secara tatap muka. Sehingga 68% anak memiliki akses, tetapi 32% ternyata tidak memiliki program belajar dalam bentuk apapun. Ya, kalau kita lihat mungkin Bapak Ibu masih sangat bersyukur kalau anak-anak Bapak Ibu sekalian itu masih bisa mengikuti pelajaran atau sekolah secara online. Berarti masih punya kemampuan untuk menyiapkan sarana dan prasarananya. Tetapi ternyata banyak juga, ya kalau kita bicara Indonesia kan bukan hanya Jakarta ya, tentunya dari Sabang sampai Merauke, ya terutama di daerah-daerah terpencil dengan berbagai faktor, mereka tidak punya atau sangat terbatas sekali sarana prasarana yang bahkan mungkin kita juga pernah dengar ada berita waktu itu ya di televisi seorang ayah harus terpaksa mencuri handphone demi menyiapkan sarana agar anaknya bisa belajar online. Itu kan sepertinya agak miris sekali ya kalau kita lihat kondisi itu. Jadi memang banyak faktor di sini. Kemudian juga yang kedua, ada anak yang tidak bisa belajar sendiri. Jadi 37% anak tidak bisa mengatur waktu belajarnya. Kemudian 30% anak kesulitan memahami pelajaran dan 21% anak tidak memahami instruksi guru. Walaupun mungkin dari ya guru juga ya saya yakin guru mempunyai stres tersendiri juga saat ini ya, bagaimana di situasi sistem daring ini mereka harus menciptakan sistem pembelajaran yang menarik untuk anak-anak. Akan berbeda memang saat tatap muka langsung, sehingga seringkali juga, dan ya kalau kita lihat anak-anak mungkin pagi hari masih duduk manis, duduknya bagus nih, tegak ya, dalam artian di kursi, seringkali selang beberapa saat udah mulai deh posisinya ya, mungkin ada yang juga posisinya ada yang setengah tiduran dan lain-lain, itu yang kadang terjadi juga. Kemudian yang ketiga, meningkatnya tekanan psikososial. Ya, 47% anak merasa bosan tinggal di rumah. Ya, karena tadi dikatakan juga, oh nggak bisa kemana-mana. Memang pesannya kan stay at home ya, tinggal di rumah. Tapi ya itu tadi memang ya, wajar lah jika anak-anak ini memang merasa bosan. Mungkin bukan cuma anak ya, kita juga orang tua juga kalau di rumah terus pasti ada rasa bosan. Kemudian 35% anak merasa khawatir ketinggalan pelajaran. Ya, karena tadi mungkin ya kalau mereka belum mengerti, mereka agak sulit juga untuk bertanya langsung kepada guru. Kemudian 15% anak merasa tidak aman
34% anak takut terkena penyakit termasuk virus COVID, kemudian 20% anak merindukan teman-teman mereka. Ya, walaupun mereka bisa sih sebenarnya kadang akhirnya kan sekarang mungkin kalau yang sudah agak besar mereka bisa WA call, mereka bisa bikin Zoom juga nih anak-anak ya, melakukan pertemuan-pertemuan secara virtual. Tapi kadang mereka bilang beda kok rasanya ketemu virtual dengan ketemu tatap muka langsung gitu kan ya. Jadi mungkin ya ada apalagi kalau anak ya sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan ya sehingga mereka merindukan memang hal-hal ya seperti bisa bermain bersama ya bercengkrama bersama teman-teman. Kemudian ada 10% anak yang juga merasa khawatir tentang penghasilan orang tua dan kekurangan makan. Nah ini hal yang sangat miris juga ya kalau kita katakan ternyata ada juga ya karena kita ketahui juga bahwa ya di masa pandemi ini juga ya kondisi ekonomi juga terdampak ya banyak yang mungkin ada pemutusan hubungan kerja dan lain-lain sehingga mempengaruhi penghasilan. Dan di sini ada 11% anak mengalami kekerasan fisik dan 62% anak mengalami kekerasan verbal. Nah, siapa pelaku kekerasan ini ya bisa juga di dalam rumah tangga. Mungkin bisa jadi dari orang tua, bisa jadi dari teman ya ataupun anggota keluarga yang lain atau guru. Ya ini ya mungkin yang tadi sempat dikatakan juga tanpa kita sadari mungkin ya kita sebagai orang tua kalau tadi lagi stres juga, lagi kesel juga, kadang sebenarnya maunya nggak marah, pengennya, tapi yang terlontar mungkin kata-kata yang sedikit dengan nada tinggi gitu kan ya. Jadi bagi anak itu mungkin sudah menjadi suatu bentuk kekerasan secara verbal. Nah, berikutnya ini terkait ya tadi stres yang terjadi atau masalah siswa pada saat ini kita AKB ya di pandemi COVID. Kalau kita lihat di anak usia dini 0 sampai 6 tahun ya orang tua sudah mulai masuk kerja walaupun sekarang di Jakarta PSBB mulai diperketat lagi ya. Nah, saat orang tua masuk kerja kemudian sementara anak di rumah, apakah ada pengasuh atau tidak? Ya, kalau tidak ada pengasuh, apakah anak dititipkan di TPA atau daycare? Nah, ini menjadi stres tersendiri karena kalau dititipkan di TPA mungkin takut tertular dalam perjalanan. Kemudian bagaimana kesiapan pencegahan penularan COVID di lingkungan TPA dan terkait juga kemampuan ekonomi orang tua untuk membayar TPA. Sementara kalau tidak bekerja tidak ada penghasilan. Nah, ini beberapa hal juga menimbulkan stres. Kemudian bagi anak yang kalau usia 7 sampai 12 tahun ya, beberapa yang sudah masuk sekolah tatap muka, mungkin ada kekhawatiran juga kesiapan dan kepatuhan mencegah penularan di lingkungan sekolah ya. Karena ya seperti di beberapa daerah dikatakan ada pemeriksaan rapid dan PCR kepada guru-guru, ternyata banyak juga yang positif. Tentunya kan orang tua akan mikir juga, wah, gimana nih kalau gurunya positif gitu ya. Kemudian anak-anak apakah memang semua anak itu bisa mereka patuh benar-benar menggunakan masker ya katakanlah. Kemudian ya ini juga akhirnya menjadi kekhawatiran untuk tertular COVID-19 karena banyaknya orang tanpa gejala ya, anak-anak pun banyak yang tanpa gejala yang ternyata juga bisa menularkan ya. Itu yang seringkali dianggapnya oh saya sehat-sehat aja kok, saya nggak masalah karena tidak ada gejala apapun. Kemudian yang berikutnya bagi anak yang belajar di rumah, ya tadi orang tua sudah masuk kerja, kemudian kemampuan anak belajar mandiri ya, ini menjadi tingkat stres juga, jadi baik stres bagi orang tuanya atau pengasuhnya dan juga stres bagi si anak itu sendiri. Nah ini prinsip kita adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi memang di saat pandemi ini ya kita waspada itu wajib lah ya, kita waspada. Kalau kita nggak waspada, biasanya kita jadi cenderung cuek. Tapi diharapkan kita nggak panik ya. Kayak waktu awal-awal kan ada tuh kayak panik buying tuh, orang-orang tuh langsung borong makanan dan segala macam waktu bulan Maret ya tempo hari. Ya dan ternyata alhamdulillah ya sampai sekarang masih bisa tercukupi gitu ya. Kemudian ya kita yakin bahwa ya bukan hanya kita sendiri yang mengalami ya, tapi ini menjadi permasalahan secara global dan berharap semua ini akan berlalu. Nah, ini ada beberapa kebijakan. Ya, jadi arah kami dari kesehatan jiwa ini adalah terwujudnya masyarakat peduli kesehatan jiwa. Yang kedua adalah terwujudnya pelayanan kesehatan jiwa
dan nafsa yang komprehensif, dan terwujudnya upaya kesehatan jiwa dan nafsa yang berbasis masyarakat. Nah, ada beberapa strategi secara umum yang kami lakukan di Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Nafsa, yaitu penguatan regulasi, kemudian ada advokasi dan sosialisasi program, peningkatan jejaring kemitraan dengan lintas program dan lintas sektor, termasuk tadi dari Direktorat Kesga ini kami sangat intens ya untuk koordinasi, kemudian pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa dan masalah penyalahgunaan nafsa yang terintegrasi di Pasienkes dan Puskesmas, termasuk juga UPK di sini ya, yang menjadi salah satu Pasienkes milik Kemenkes. Pencegahan dan pengendalian keswa dan penyalahgunaan nafsa berbasis keluarga, masyarakat, pendidikan, dan lingkungan kerja. Kemudian yang berikutnya adalah peningkatan promosi kesehatan, masalah kesehatan jiwa dan nafsa, pengembangan dan penguatan surveillance, kemudian perluasan riset dan inovasi, peningkatan peran serta komunitas, ya ini hal yang penting, masyarakat, mitra, dan multisektor lainnya dalam pencegahan masalah kesehatan jiwa dan nafsa, serta peningkatan kapasitas dan mutu sumber daya kesehatan jiwa dan nafsa. Nah, jadi kalau di kami, ya kalau itu ada dukungan kesehatan jiwa dan psikososial pada situasi-situasi khusus ya. Saat ini adalah terkait dengan pandemi COVID-19. Jadi kalau kita lihat dari segitiga ini, ya yang utamanya adalah ya layanan ya pertimbangan sosial dalam layanan dan keamanan dasar ya di masyarakat. Di sini memperkuat dukungan masyarakat dan keluarga ya. Kemudian dukungan non spesialis ini kepada orang ini sudah masuk upaya kesehatan perorangan ya di sini dengan layanan spesialis. Kalau di bawah ini termasuk upaya kesehatan masyarakat. Jadi sasaran dukungan kesehatan jiwa dan psikososial ini pada orang sehat ini untuk peningkatan imunitas dan mencegah masalah kesehatan jiwa, dan juga pada kasus yang suspek, probable, kontak erat maupun konfirmasi positif COVID-19, dan juga ada kelompok-kelompok rentan yang terdampak pada kesehatan jiwa dan psikososialnya akibat infeksi COVID-19 seperti ya, anak dan remaja, ini salah satu kelompok rentan, disabilitas, lansia, orang dengan gangguan jiwa, orang dengan masalah kejiwaan, kemudian keluarga prasejahtera, orang dengan penyakit kronis, bumil, ibu nifas, dan para pekerja yang ada di garis depan. Nah, ini adalah bagan ya terkait penemuan dan deteksi dini masalah kesehatan jiwa pada anak dan remaja. Jadi kita membaca ini dari bawah di sini ya, di sini di rumah tentunya ini di keluarga ini ada asih, asuh, asah, bermain, sosialisasi, dan belajar. Apa yang bisa dilakukan di sini? Ya tadi sudah banyak disampaikan juga oleh Mbak Maya, bagaimana peran keluarga ya, peran keluarga dalam proses tumbuh kembang anak. Dan selain menciptakan ya lingkungan yang kondusif untuk tercapainya tumbuh kembang yang baik, ya di sini keluarga bisa mengenali tanda dan gejala apakah ada masalah psikososial atau tidak, seperti gangguan emosi, misalnya panik, takut, cemas, marah, bingung, sedih, sensitif, dan perilaku-perilaku yang tidak terkontrol, misalnya tidak nafsu makan, tindakan yang membahayakan jiwa, kemudian atau kecanduan internet, pornografi, dan juga adanya bagi anak yang mungkin sudah mengalami masalah mental, masalah kejiwaan sebelumnya, ada kekambuhan dan atau perburukan tanda atau gejala dari disabilitas mental. Nah, misalnya anak pada anak autis atau anak ADHD ya. Nah, kemudian yang berikutnya di masyarakat. Jadi masyarakat ini ada kader kesehatan jiwa, kemudian pekerja sosial dan sukarelawan Keswa. Kami harapkan bisa memberikan penyuluhan kesehatan dan dukungan psikososial. Yang selanjutnya memang bila ada kasus-kasus yang tidak bisa ditangani, maka diharapkan bisa dirujuk ke layanan primer. Kemudian di sini ya juga ada hotline ya, nanti hotline ya yang dari masyarakat, jadi bisa langsung nanti hotline untuk konsultasi dukungan psikososial bagi orang tua maupun pendamping. Nah,
bila sudah dikenali tanda dan gejalanya, ya nanti kalau memang ini kok ada sesuatu hal yang ada perubahan perilaku, ada yang berbeda, ya silakan datang ke fasilitas kesehatan, ya. Di sini puskesmas diharapkan bisa memberikan promosi kesehatan, deteksi dini dan tata laksana dini, ya, baik farmakologi maupun non farmakologi. Bila tidak bisa ditangani maka akan dirujuk ke rumah sakit. Namun ada pula yang mungkin menempuh ada jalur swasta lah kalau kita katakan, ya, dia langsung misalnya ke psikolog atau ke dokter spesialis kedokteran jiwa, ya. Nah, kita harapkan tenaga profesional ini juga bisa memberikan promosi kesehatan, deteksi dini, tata laksana dan rujukan ke rumah sakit. Nah, bagi masyarakat ya sekarang mungkin takut nih mau ke Vaskes, banyak aplikasi juga, ya. Ada call center 119 extension 8. Ya, di sini ini kerjasama juga antara Kementerian Kesehatan, Himpunan Psikologi Indonesia dan juga Kantor Staf Kepresidenan. Jadi bila membutuhkan konsultasi kesehatan jiwa, Bapak Ibu silakan menelpon ke call center ini. Selain itu juga ada aplikasi Sehat Pedia, dan juga ada banyak hotline lokal, ya, yang ada di daerah, ya. Yang ini juga biasanya sih mungkin beberapa ada yang bebas pulsa juga, ya. Nah, kemudian tentunya sektor kesehatan tidak bisa berdiri sendiri, tapi perlu koordinasi juga dengan lintas sektor yang lainnya. Jadi di sini diharapkan Dinas bisa koordinasi dengan Dinsos, Dikbud, Kanwil Agama, kemudian dari PPA, ya, Perempuan dan Anak, BKKBN, dan organisasi profesi. Jadi ada Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, ada Ikatan Psikologi Klinis Indonesia, ada Himpunan Psikologi Indonesia ataupun Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia, ya, dan juga ada Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia. Nah, jadi kalau tidak bisa ditangani di puskesmas ataupun tenaga profesional, ini akan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit. Nah, untuk anak yang usia sekolah, memang saat ini untuk pembelajaran itu ada yang daring maupun luring atau tatap muka langsung. Jadi memang kami juga sudah melatih guru-guru, memang utamanya masih guru-guru tingkat SMA untuk melakukan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan nafsa dengan instrumen, ya, instrumen SDQ. Diharapkan dengan deteksi dini ini bisa dilihat apakah anak tersebut ada permasalahan terkait kesehatan jiwanya atau tidak. Dan memang jika sekolah tidak bisa menangani, maka perlu dilakukan punya ke puskesmas. Nah, nanti juga ada bila diperlukan mungkin sampai dengan ke rumah sakit. Dan untuk tadi kegiatan sekolah juga disesuaikan dengan protokol pencegahan penularan COVID. Nah, bagaimana mengatasi stres? Ini yang sedikit menekankan saja dari yang sudah disampaikan oleh Mbak Maya juga. Ya, jadi tentunya ya yang penting, yang utama adalah bagaimana orang tua atau pendamping itu juga secure dulu. Dalam artian ya bagaimana kita mau membantu anak mengelola stresnya, sementara kita sendiri juga belum bisa mengelola stres. Jadi utamanya kelola stres orang tua atau pendamping terlebih dahulu. Tadi sudah disampaikan juga bagaimana kita bisa menjadi role model bagi anak-anak kita. Jadi wajar ya jika saat ini merasa sedih, takut, marah, dan stres saat pandemi, itu hal yang wajar. Tapi bila kemudian menjadi berkepanjangan, menjadi tadi tidak nafsu makan, tidak minat melakukan kegiatan apa-apa, nah itu berarti sudah ada tanda-tanda bahwa oh ini sudah ada masalah kesehatan jiwa, atau kemungkinan sudah malah sampai gangguan kejiwaan. Ya, jadi tadi dikatakan bahwa ya selama kita hidup kemungkinan kita akan terus stres, karena kan stres itu reaksi yang wajar atas sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, kadang-kala banyak mungkin yang itu secara eksternal, jadi yang nggak bisa kita kendalikan, katakanlah. Kemudian yang kedua adalah berbicara dengan orang yang dipercaya. Ini ya istilahnya kalau di kami ventilasi, bagaimana bisa mengeluarkan ya daripada dipendam sendiri. Ya itu kalau dibicarakan kadang mungkin ya orang kita hanya butuh didengarkan, dan juga bagaimana orang tua bisa menjadi pendengar yang baik. Ya, seringkali anak ngomong satu kata, orang tua 1000 kata. Nah ini yang juga jadi catatan kadang gitu kan ya,
anak baru mengeluh A, orang tua udah nasihatnya sampai Z. Nah, ini padahal berharapnya tadi, terutama anak remaja tadi ya, Mbak Maya juga katakan bagaimana membangun komunikasi yang efektif ya, karena ya sekarang generasinya sudah beda tentunya kalau kita bandingkan anak kita dengan generasi kita dulu pada saat remaja. Jadi bersyukurlah bila anak-anak Bapak Ibu sekalian masih mau berbicara, masih mau komunikasi dengan Bapak Ibu ya. Itu berarti memang mereka masih menganggap Bapak Ibu sebagai orang yang mereka percaya. Bayangkan jika anak sudah tidak mau lagi bicara dengan orang tuanya, itu pasti sedih banget gitu ya, berarti udah nggak dianggap orang tuanya. Nah, kemudian jalin hubungan sosial dengan keluarga maupun teman. Ya, sekarang kan ya mungkin memang masih eranya sudah era virtual, kalaupun tidak bisa tatap muka langsung, bisa dilakukan pertemuan secara virtual, jadi kita juga memberikan kesempatan kepada anak untuk tetap berkomunikasi dengan teman-temannya, walaupun tadi ada batasan-batasan ya, yang screen time, berapa lama sih boleh menggunakan screen time dengan HP, termasuk dengan televisi tadi. Kemudian yang berikutnya adalah mencari sumber informasi yang dapat dipercaya. Ya, sekarang bukan hanya pandemik, tapi kita juga infodemik. Banyak informasi, apalagi lewat medsos. Di WA kita sering dapat broadcast informasi. Nah, apakah informasi itu benar atau tidak? Nah, ini kadang kan seringkali mungkin malah bikin panik, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi kita harus cari dari sumber yang terpercaya, misalnya katakanlah kalau untuk masalah COVID dari Kemenkes atau dari Satgas COVID atau dari WHO misalnya, jadi yang bisa dipastikan kebenarannya. Kemudian yang berikutnya ini melakukan relaksasi, ini ya banyak hal yang bisa dilakukan dengan latihan pernafasan, kemudian ada hipnotis 5 jari, ini nanti bisa dicari, dan tadi juga kayak sebenarnya sudah disampaikan juga oleh Mbak Maya, ya. Kemudian mengurangi menonton atau mendengar berita dari media yang tidak menyenangkan. Jadi kalau Bapak Ibu setiap hari dengar kasus COVID naik terus, jadi saya jadi stres, ya udah Bapak Ibu tidak usah dengarkan, gitu ya. Daripada itu, karena kita yang bisa memahami sejauh mana ketahanan kita ya, dalam artian jadi silakan saja. Kalau saya melihat yang seperti ini saya tambah stres, ya tidak perlu dilihat. Dan yang berikutnya tetap berpikir positif, karena tadi ya kalau kita bisa kelola stres kita dengan baik, maka ya imunitas kita ya insya Allah juga akan baik, karena tadi kalau orang stres ya keluar hormon-hormon tertentu, sehingga bisa juga itu menurunkan imunitas. Dan tentunya ini ya kalau imunitas menurun ya kemungkinan tertular COVID akan lebih besar. Nah, ini risiko masalah kesehatan jiwa anak pada situasi COVID-19, kalau kita bicara tadi ini kan udah kesalahan ya, menimbulkan pikiran-pikiran negatif, rasa jenuh, bosan, cemas, depresi, kemudian ada juga bisa jadi kecanduan internet, dan bisa terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Pencegahan apa yang bisa dilakukan, memang semuanya berawal dari keluarga tadi yang seperti sudah disampaikan oleh Mbak Maya juga ya. Di keluarga kita bisa melakukan kegiatan 5B di sini, belajar, beribadah, bermain-main, bercakap-cakap, dan berkreasi bersama ya. Banyak anak yang mendadak menjadi koki cilik saat ini ya, karena yaudah pengen bikin ini makanan ini ya. Anak-anak ya, contohnya kayak anak saya ya, dulu mungkin cuma bisa ceplok telur, bikin nasi goreng, sekarang bisa bikin macam-macam, bikin bakpo, bikin pizza, dan lain-lain ya. Jadi anak juga lebih kreatif ya di situ, dan bagaimana juga bisa kreasi bersama, ini menjadi salah satu hal yang penting juga. Nah, bantu anak mengatasi emosi dan mengelola stres. Jadi memang bagaimana juga ketenangan orang tua ini sangat membantu juga anak dalam mengatasi emosi dan mengelola stres mereka. Dan untuk di sekolah ya diharapkan bisa memberikan proses pembelajaran yang menarik dan komunikatif ya, supaya anak itu tidak bosan, seperti ada voice note atau video mengajar ya, pertemuan daring yang santai dan fleksibel. Sekarang banyak menggunakan misalnya ada kuisis, pakai Kahoot, pakai yang lain-lain ya. Guru-guru juga dituntut nih untuk bisa menciptakan cara pembelajaran yang menarik bagi siswa. Kemudian
bagaimana penanganannya tadi ya. Bila tadi sudah mengenali adanya masalah-masalah kejiwaan, ya bisa melalui layanan 19 Extension 8 atau konsultasi masalah kejiwaan melalui aplikasi Sehatpedia. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sudah mendownload aplikasi Sehatpedia ya. Nah, jadi kalau kita buka di aplikasi Sehatpedia, Bapak Ibu sekalian itu ada pilihan fitur menu COVID-19 ya setelah Bapak Ibu. Jadi ini kayak bisa di-download di Play Store ya. Nah, setelah masuk, kemudian ya, pilih menu yang COVID-19. Nah, jika Bapak Ibu sudah mengklik menu COVID-19, maka akan muncul tampilan seperti ini. Silakan Bapak Ibu klik di menu kesehatan jiwa. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah klik, ini akan keluar ya untuk konsultasi sehat jiwa. Ini ada beberapa psikiater dan psikolog ya di sini yang nanti akan membantu Bapak Ibu atau menerima konsultasi Bapak Ibu via chat. Ya, jadi kalau kita klik request ya, nanti di situ akan ada chat. Memang kalau yang tadi extension yang 119 extension 8 itu bisa konsultasi langsung via telepon. Kalau ini memang hanya konsultasi via chat ya. Dan ya ini saat ini diharapkan juga dengan adanya fitur ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian ya kalau memang perlu untuk berkonsultasi, dan ini bebas memilih ya, bebas memilih walaupun mungkin ya kadang karena psikiater dan psikolog ini mereka kan juga bekerja ya Bapak Ibu di baik ada yang ini sebagian besar di rumah sakit ya, tentunya mungkin responnya tidak secepat kalau Bapak Ibu katakanlah ya chatting pribadi gitu ya. Jadi mungkin kok chat saya nggak dibalas-balas gitu ya. Ya jadi untuk responnya ini memang tidak dalam waktu yang singkat, tentunya menyesuaikan juga dengan kesibukan dari para psikiater ataupun psikolog yang ada di sini. Selain itu juga kalau Bapak Ibu klik di sini ini bisa di unduh juga beberapa artikel-artikel yang terkait dengan kesehatan jiwa yang diharapkan ini bisa menambah wawasan Bapak Ibu sekalian terkait kesehatan jiwa, dan mungkin ada hal-hal praktis juga yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan jiwa dan mencegah masalah kesehatan jiwa. Nah, ini salah satu slogannya, melawan COVID-19 dengan cerdik ceria ya. Kalau cerdik ini PTM nih, ininya PTM ini cerdik ya. Cek kondisi kesehatan secara berkala, nyalakan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat dengan kalori yang seimbang, kemudian istirahat cukup dan kendalikan stres. Sementara kalau di kami ini ada ceria ya. C-nya itu cerdas, intelektual, emosional dan spiritual ya. Kemudian E-nya empati dalam berkomunikasi efektif, R-nya rajin beribadah sesuai agama dan keyakinan, I-nya interaksi yang bermanfaat bagi kehidupan, A-nya asah, asih, dan asuh tumbuh kembang dalam keluarga dan masyarakat. Ya, jadi sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, ya anak kita tahu sangat berisiko tertular COVID-19 dan rentan mengalami tekanan mental, sehingga perlu bimbingan, perlindungan dari keluarga, pengasuh, dan lingkungan sekitar. Jadi pertama, diharapkan kita tetap memperhatikan protokol kesehatan ya untuk mencegah COVID-19, untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita. Kemudian jaga kesehatan fisik dan jiwa, ya, kelola stres dengan baik supaya anak-anak kita dapat tumbuh dan berkembang dengan baik mencapai cita-cita yang diimpikan. Kemudian bila sakit, lakukan isolasi mandiri dan hubungi tenaga kesehatan melalui layanan call center atau di Pasienkes terdekat. Dan bila butuh dukungan kesehatan fisik dan jiwa, hubungi tenaga kesehatan melalui layanan call center atau di Pasienkes terdekat ya.
kita berharap generasi unggul yang produktif adalah generasi yang sehat fisik, mental, dan spiritual, dan ini perlu dipersiapkan dari sekarang. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita bersama kita jaga kesehatan diri kita, keluarga, dan lingkungan kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Dr. Lucia atas penjelasannya yang melengkapi penjelasan dari Ibu Maya tadi. Ini sudah ada beberapa pertanyaan juga yang masuk ke chat group dan beberapa sudah dijawab juga oleh Ibu Maya, tapi mungkin bisa ditambahkan oleh Dr. Lucia. Dari Pak Edi Margono, bagaimana mengatasi rasa rindu anak kepada teman-temannya dan rasa rindu anak untuk shopping dan bermain di tempat-tempat permainan anak-anak yang sekarang ini banyak yang tutup, karena kalau aktivitas mereka kebanyakan di rumah, cepat bosan, begitu. Ya, ini memang menjadi PR besar ya. Ya, terima kasih. PR besar nih bagaimana mengatasi rasa rindu anak, karena tetap beda nih, walaupun ya kadang di rumah kita sudah upayakan ya dengan berupaya untuk sekreatif mungkin, dalam arti menciptakan permainan, juga menciptakan tadi berkreasi bersama. Ya memang mungkin tidak ada yang bisa benar-benar menggantikan rasa rindu ini, tapi diharapkan tadi ya kita juga bisa memberikan pengertian kepada anak. Memang dengan situasi ini ada hal-hal yang tidak seperti biasanya. Ya, ada hal-hal yang berbeda, banyak hal-hal yang berubah dengan situasi seperti ini. Dan tadi kalau kita bisa menciptakan lingkungan keluarga yang nyaman, memang saat ini ya hal-hal yang bisa dilakukan memang sebagian besar hanya secara virtual. Ya, pengalaman saya sendiri juga sampai saat ini saya juga belum berani nih ngajak anak saya pergi ke mall gitu kan ya, walaupun mereka sudah merengek, dan bagaimana memang kita bisa memberikan pengertian kepada anak bahwa sangat berisiko itu jika melakukan kegiatan yang di luar rumah ya. Kadang seringkali pun ya seperti anak saya, mereka saya perbolehkan bermain dengan teman-temannya di satu komplek, itu pun dengan menjaga jarak dan diawasi oleh orang tua. Jadi kita beberapa orang tua, dan itu hanya 4 sampai maksimal 5 anak ya, 5 anak, dan mereka bisa saya dengan tetap memakai masker, kadang pakai bagaimana mereka bisa sharing, bisa cerita ya. Jadi hanya 30 menit ya kalau di tempat saya, seperti itu di kompleks saya, dan itu tadi orangnya hanya dibatasi, dan ya diharapkan itu bisa sedikit mengobati kerinduan, karena walaupun secara virtual seringkali hal itu tidak tergantikan ya. Itu salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi rasa rindu anak, dan kita katakan juga bahwa banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi permainan, kalaupun tadi ke tempat wisata ya, mungkin kadang bukan cuma anak juga ya, mungkin orang tuanya juga kadang rindu juga nih ya, apalagi kalau yang agak-agak suka belanja kesana kesini ya. Nah itu beberapa hal yang bisa dilakukan untuk tadi mengatasi rasa rindu dan juga mengatasi kebosanan. Baik Pak Edi, sudah terjawab ya. Ada jawaban juga dari Bu Maya di chat room, mungkin bisa dibaca kembali. Berikutnya pertanyaan dari Umi Naila Rizky. Anak saya semenjak tahun ajaran baru sudah masuk pesantren. Kami sebagai orang tua tidak diperbolehkan untuk bertemu sampai keadaan dinyatakan normal, guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di masa pandemi ini. Tapi putri saya di sana sering sakit, mah dan muntah-muntah. Apakah ini salah satu pertanda putri saya juga stres? Apa yang harus kami lakukan sebagai orang tua terhadap anak yang berjauhan dan tidak bisa bertemu seperti ini? Itu ya, pertanyaan dari Umi Naila Rizky. Ada ya Ibu Umi Naila? Ya, kepada Ibu Umi Naila. Mungkin Dr. Maya
Bu Maya juga sudah menjawab di Menjawab di chatroom, sini, lihat. mungkin bisa ditambahkan oleh Dr. Lucia. Terima kasih. Ya, memang kalau tadi dikatakan bahwa oh anak saya selama di pesantren ini sering sakit mah, sering muntah-muntah, apakah ini tandanya dia stres juga? Ya, ada istilahnya kalau kita kan psikosomatis ya. Jadi hal-hal secara kejiwaan yang kemudian muncul sebagai keluhan-keluhan fisik, ya. Bisa jadi ini ya kalau ini memang sebaiknya sih diperiksa apakah benar ada masalah atau tidak di saluran pencernaannya. Ya, kalau ternyata oh saluran pencernaannya baik-baik saja, gitu ya. Tapi ini masih terus, nah kemungkinan itu bisa terkaitan dengan stres tadi ya, atau psikosomatis ya tandanya. Nah, tentunya ya menurut saya kalau hal ini berlangsung cukup lama harus ada kebijakan khusus ya sepertinya dari pesantren, apalagi melihat oh ini anak ini ada keluhan sakit mah, muntah-muntah. Ya ini pasti orang tuanya Ibu Umi juga stres juga dalam artian gimana nih kondisi anak saya ya, diharapkan bisa melakukan pendekatan juga Bu. Saya yakin seharusnya ada kebijakan oh kalau memang karena pesantren kan juga akan berpikir ya kalau kondisi anak ini secara fisik tidak sehat dan tetap mereka pertahankan di sana, ini kan juga akan sangat berbahaya dan mungkin mereka juga sudah melakukan upaya memeriksakan anak ibu ya kondisinya seperti apa. Kemudian tadi juga ya komunikasi memang hanya bisa dilakukan saat ini mungkin hanya dilakukan secara virtual. Tapi kalau tadi memang kondisi anak ibu, kalau menurut saya kalau semakin lama, katakanlah tadi sakit mahnya semakin sering, muntah-muntahnya semakin sering, tentunya ada perlu intervensi medis yang lebih spesifik Bu di sini. Dan ini bisa Ibu diskusikan dengan pihak-pihak yang ada di pondok pesantren tersebut supaya juga penanganannya tidak terlambat. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan dari jawabannya Mbak Maya. Baik, terima kasih Dr. Lucia. Masih ada lagi nih pertanyaan dari Ibu Widya Purnamasari. Apa saja tips meningkatkan kekuatan konsentrasi belajar pada anak SD? Selama sekolah daring malah beralih banyakkan nonton YouTube daripada belajarnya. Ini kayaknya masalah yang saya hadapi juga ini di rumah, Dok. Silakan Dok. Ya, sama sih. Ya, terima kasih Bu Widya. Saya juga mengalami hal yang hampir serupa juga ya. Kadang tadi kalau pas kita lengah sedikit saja, kadang nih kalau pas lagi WFH ya, gitu kan, kita lengah sedikit udah beda lagi yang dibuka sama anak gitu ya. Bukan pembelajarannya tapi hal yang lain. Jadi memang nah, tentunya terkait tips-tips ini ya, kekuatan konsentrasi. Memang ini kan setiap anak itu unik ya. Masing-masing pribadi anak kita ini unik dan tentunya antara anak yang satu dengan yang lain juga kita tidak bisa bandingkan. Tapi biasanya kita bandingkan ya memang anak itu dengan kondisi dia diri gitu kan ya. Nah, untuk konsentrasi tentunya ini juga ya perlu kerjasama antara pihak sekolah ya, guru dalam hal ini juga orang tua. Ya biasanya kalau cara pembelajarannya itu dilakukan dengan menarik, itu anaknya menjadi lebih konsen, gitu ya, lebih konsentrasi. Jadi juga tidak hanya satu arah, tidak hanya pembelajaran yang satu arah dalam artian guru menerangkan dengan slide presentasi itu tuh memang kadang bikin boring, tapi juga bisa diselingi ya dengan kuis, kemudian dengan permainan. Di sini banyak aplikasi yang bisa digunakan saat ini. Dan tentunya juga ya ada waktu-waktu istirahat ya, ada waktu-waktu istirahat, dan ini memang kadang seringkali juga ya kan anak saya, oh kok kalau belajar ini rasanya lapar terus, jadi seringkali sambil
belajar online sambil makan, padahal sebenarnya diharapkan ya makannya cuma di jam-jam istirahat. Nah, tapi kalau memang ya untuk konsentrasi memang diharapkan kita bisa, kalau sarananya memungkinkan ya, kita bicara yang ideal itu ya memang ruangan yang memadai untuk sebuah pembelajaran online. Tapi kalau tadi dengan keterbatasan ruangan gitu ya, cuma punya satu kamar rumahnya ya, 3x4 katakanlah, itu mesti bagaimana gitu ya, mesti berbagi juga ya, seringkali jejeran dengan kakaknya, dengan adiknya, yang satu suaranya A, satu suaranya B, ya ini memang menjadi tantangan tersendiri. Jadi kalau kita belum bisa menciptakan katakanlah sebuah lingkungan yang ideal untuk situasi pembelajaran, paling tidak kita bisa mengoptimalkan lingkungan yang ada saat ini. Dan tentunya tadi kembali lagi bagaimana kita juga bisa menjalin komunikasi yang efektif dengan anak, memberikan pemahaman kepada anak ya, bahwa ini pembelajaran ini juga merupakan hal yang penting juga untuk mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bu. Baik, terima kasih Dr. Lucia. Ini pertanyaan berikutnya masih ada hubungannya juga dengan yang tadi. Jadi dari Bu Widi atau Pak Widi nih ya, Ibu mungkin ya. Jadi anaknya yang terkecil usia 4 tahun dihentikan sementara sekolah TK-nya. Kemudian sekarang tidak ada kegiatan selain main HP dan sudah mulai kecanduan HP. Bagaimana caranya untuk menghilangkan kecanduan HP? Karena dia lihat kakaknya menggunakan HP untuk pembelajaran sekolah. Baik, mungkin Dr. Lucia bisa menjawab, nanti bisa ditambahkan oleh Bu Maya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang bagaimana untuk mencegah supaya anak tidak menjadi kecanduan gadget ya, atau internet lah saat ini, apalagi di era yang daring ini, ya memang banyak ahli juga mengatakan kalau itu untuk pembelajaran, memang benar-benarnya untuk pembelajaran, ya diharapkan itu tidak akan menyebabkan kecanduan. Tapi kalau dikatakan tadi usianya ini masih 4 tahun, ya kalau kita lihat usia 4 tahun itu sebenarnya kendali terbesar masih di orang tua ini ya. Jadi bagaimana juga kemudian orang tua bisa membatasi anak, ya bisa membatasi anak, dan ini juga akan pengaruh sebelumnya seperti apa nih, dalam artian apakah memang sudah dibiasakan dalam sehari anak itu memegang HP sendiri. Nah ini perlu proses. Jadi Bapak Ibu bisa ada untuk mengetahui apakah anak saya ini mulai kecanduan atau tidak, ada aplikasinya yaitu KDAI. Ini bisa di-download juga di Play Store, aplikasi KDAI ini ya. Kuesioner diagnostik adiksi internet untuk mengetahui apakah sudah mulai ada kecanduan internet atau tidak. Ya, anak saya nih ya, bisa dilihat dari situ. Nah, ini jadi kalau menurut saya untuk mengatasinya di sini paling tidak ya memang harus diatur, dikurangi waktunya. Biasanya karena katakanlah sehari ya. Kalau yang idealnya sih mungkin kalau tadi usia 4 tahun itu maksimal katakanlah 1 jam. Kalau sekarang misalnya dia bermainnya 4 jam, kita mulai kurangi. Ya, karena kalau istilah kecanduan itu kalau memang langsung kemudian dihentikan tiba-tiba itu juga bisa menimbulkan gejala yang kurang baik. Katakanlah kalau 4 jam kita kurangi 3 jam ya, kemudian 2 jam sampai dengan 1 jam. Jadi dikurangi secara bertahap, dan tentunya memang di sini konsistensi orang tua sangat diperlukan, dan bagaimana kita bisa menggantikan HP tersebut dengan hal-hal lain yang lebih menarik gitu ya. Nah, ini tantangan, memang tantangan orang tua saat ini nih ya, karena tadi begitu ya, sekarang apa-apa biar anak diem kasih HP gitu kan ya, gampangannya kan gitu. Nah, sekarang waktu awal-awal sebelum COVID kan seperti itu, sekarang giliran COVID jadi agak bingung juga loh, kok malah jadi kemungkinan karena harus dengan internet dan lain-lain ya, jadi waktunya habis banyak, dalam artian banyak digunakan untuk mengakses internet. Jadi di sini bagaimana orang tua kemudian bisa konsisten
ya kepada anak, sehingga anak itu juga tahu. Dan seringkali kan anak sering merayu-rayu, merajuk mereka ya. Kalau kita nggak ikutin sedikit, kadang mereka merajuk. Nah, ini juga bagaimana orang tua bisa konsisten terhadap hal ini, sehingga tidak menuju juga ya udahlah kasihan lah. Nah, ini kadang-kadang hal-hal seperti yang kasihan lah, udah kasih aja deh. Nah, nggak mau pusing, nggak mau repot, istilahnya seperti itu ya. Ini diharapkan hal-hal ini juga perlu ya kebijaksanaan dari orang tua ya di sini. Tapi kalau memang kemudian kondisinya dia setelah kemungkinan dia mungkin akan mengamuk dan lain-lain ya, kalau kita mulai hentikan kan seperti itu ya. Makanya ini secara bertahap. Tapi kalau memang ternyata susah sekali gitu kan lah ya, terus kemudian dia justru melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya sendiri sebagai bentuk protesnya misalnya. Nah, ini tentunya harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Ya, perlu ada asesmen oleh tenaga yang profesional. Apakah memang sudah ada masalah terkait ASI atau masalah kesehatan jiwa yang memerlukan penanganan khusus dari tenaga profesional. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Baik, Bu Maya, ada yang bisa ditambahkan terkait kecanduan gadget ini? Terima kasih. Yang disampaikan Mbak Lucia sudah cukup komprehensif. Cuma balik lagi kita sebagai orang tua juga yang merupakan tantangan ya. Kita komit terhadap konsensus yang kita bikin. Kemudian terkadang yang Mbak Lucia juga sampaikan dengan anak tantrum atau nangis membuat rasa kasihan dari kita sendiri itu juga merupakan pembelajaran bagi anak. Ternyata kalau saya nangis, saya dikasih HP nih. Jadi bagaimana juga kita harus tega pada saat-saat kondisi tertentu bisa komit bahwa memang itu tidak sesuatu yang tidak dibenarkan seperti itu. Jadi memang tantangan sendiri sih bagi kita, apalagi saat kondisi seperti ini. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Oke, baik, terima kasih kepada Dr. Lucia dan Bu Maya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi dari chat room, dan kebetulan memang waktunya juga sudah mendekati jam 12. Kalau memang tidak ada lagi yang sebenarnya sih mungkin pasti masih banyak banget gitu pertanyaan yang mau ditanyakan gitu, tapi karena keterbatasan waktu untuk sesi ini kita akhiri dulu. Sekali lagi kami dari Unit Pelayanan Kesehatan mengucapkan terima kasih atas penjelasan dari kedua narasumber, Dr. Lucia dan Ibu Maya, dan terima kasih kehadirannya kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mendapatkan sedikit pencerahan hari ini terkait stres pada masa pandemi. Kalau bisa saya simpulkan, mungkin untuk dapat mengelola stres pada anak yang menjadi titiknya adalah orang tua sendiri gitu. Jadi kalau orang tua stres itu pasti anak juga ikut stres. Nanti itu akan seperti, kalau menurut saya jadi kayak lingkaran setan gitu ya. Jadi anak stres, orang tua stres, anak stres lagi, orang tua stres, muter-muter gitu. Jadi memang kita sebagai orang tua yang mendampingi anak yang harus benar-benar memperhatikan kondisi kejiwaan kita sendiri, sehingga tidak berpengaruh juga kepada anak pada masa pandemi ini. Karena memang banyak perubahan-perubahan di masa pandemi ini yang secara mendadak, yang kita tidak antisipasi sebelumnya, dan itu kalau kita rasakan pada kita sendiri saja berpengaruh gitu, apalagi kepada anak kita. Kemudian kita harus mengenali tanda-tanda stres pada anak gitu. Sebagai orang tua harus tanggap kalau misalnya ada perubahan-perubahan perilaku, perubahan pola makan, atau anak jadi gampang kesal seperti tadi, mungkin itu adalah tanda-tanda stres, dan kita orang tuanya yang harus mengetahui dengan cepat jika memang anak kita membutuhkan bantuan profesional. Kemudian mungkin tadi ada juga sedikit pesan dari Dr. Lucia bahwa
konsultasi bisa dilakukan melalui online. Kami punya aplikasi Sehatpedia di Kemenkes yang bisa dimanfaatkan untuk konsultasi dengan dokter jiwa, psikiater, dan juga psikolog gitu. Tinggal diinstal aplikasinya dan bisa langsung konsultasi lewat online. Mungkin kesimpulan dari saya sekian begitu. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang sudah hadir hari ini. Mudah-mudahan kita mau foto bersama dulu. Oke. Kita sesi foto bersama dulu. Mungkin kameranya bisa dinyalakan semua, para peserta juga, supaya bisa diabadikan oleh panitia. Terima kasih. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, udah selesai. Oke, terima kasih kepada panitia juga. Kita bertemu lagi di sesi kelas edukasi berikutnya. Insya Allah kita akan secara rutin mengadakan kelas edukasi ini dengan tema yang kita rasa cukup penting untuk diangkat di era pandemi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.